Ya, di sini sudah ada replika sel hewan yang saya buat dari nasi uduk dan bahan-bahan lainnya. Yang pertama yaitu pinggiran nasi ini. Ini disebut membran sel. Membran sel fungsinya adalah untuk melindungi seluruh sel supaya tidak rusak. Berikutnya telur yang ada di tengah. Ini disebut nukleus. Nukleus ini fungsinya adalah sebagai pengendali kegiatan sel. Jadi nukleus ini merupakan bagian penting dari suatu sel. Kemudian yang bagian dalam nasi uduk ini namanya sitoplasma. Fungsinya antara lain untuk perantara transportasi zat dari luar sel ke organel atau inti sel. Lalu titik-titik dari bawang goreng ini namanya ribosom. Ribosom fungsinya adalah untuk sintesis protein. Lalu bagian yang dibuat dari mie ini namanya retikulum endoplasma kasar dan halus. Fungsi dari RE kasar dan halus ini yaitu untuk sintesis protein lemak. Berikutnya bagian tempe yang disusun dari panjang ke pendek ini. Bagian ini disebut badan Golgi. Fungsinya adalah untuk ekskresi sel atau pengeluaran zat sisa. Kemudian bagian potongan nugget ini disebut mitokondria. Fungsinya adalah untuk respirasi atau pernafasan sel. Lalu bagian yang terbuat dari kembang lawang ini namanya sentriol. Sentriol ini berfungsi untuk pembelahan sel. Kemudian di bagian bawah yang ada susunan kacang panjang, itu namanya mikrotubulus. Fungsinya diantaranya memfasilitasi pergerakan sel, pembelahan sel, transportasi bahan di dalam sel, serta terlibat dalam pembelahan kromosom selama proses mitosis. Lalu di bagian atas yang ada snack tic-tac ini, namanya vesika pinositotik. Fungsinya yaitu sebagai transportasi molekul dari luar ke dalam sel yang berbentuk cairan. Lalu potongan tipis wortel ini namanya lisosom. Fungsinya yaitu melakukan sintesis enzim-enzim hidrolitik gunanya menghancurkan bakteri-bakteri patogen yang menyerang tubuh. Kemudian yang terakhir, yang bagian ketumbar ini, namanya vesikel Golgi. Berfungsi sebagai transportasi yang mengantar protein dan lemak dari retikulum endoplasma ke badan Golgi.